Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan latihan PAS. Nomor 26, sejumlah gas ideal berada di dalam ruang tertutup, mula-mula bersuhu 27 derajat Celcius. Supaya tekanannya menjadi 4 kali semula, suhu ruangan tersebut haruslah. Jadi di sini yang diketahuinya adalah suhu mula-mula, jadi T1 sama dengan 27 derajat Celcius, kita ubah ke dalam Kelvin. Jadi 27 ditambah dengan 273. Hasilnya adalah 300 Kelvin. Jadi ini T1-nya. Kemudian tekanannya menjadi 4 kali semula, berarti di sini adalah P2 sama dengan 4 kali semula, jadi 4 kali P1. Kemudian yang ditanyakan adalah suhu akhirnya. Jadi T2 sama dengan berapa? Jadi ini yang ditanyakannya. Jadi untuk menyelesaikan soal ini, kita akan menggunakan rumus atau persamaan hukum Boyle dan gaya rusak, yaitu P1 dikali V1 per T1 sama dengan P2 dikali V2 per T2. Di sini V-nya adalah volume. Karena di sini volumenya tidak diketahui, maka kita anggap volumenya adalah tetap. Jadi volumenya ini bisa dicoret karena volumenya tetap. Kemudian P1-nya adalah P1 per T1-nya adalah 300. Jadi di sini 300 sama dengan P2-nya adalah ini 4P1. Jadi 4P1 per T2. Jadi T2-nya kita cari. Di sini P1-nya bisa dicoret karena sama. Jadi P1 ini bisa dicoret. Maka kita kali silang. Jadi T2-nya disinikan. Jadi T2 sama dengan kemudian 300-nya dikali 4, jadi hasilnya sama dengan 1200. Jadi 300 dikali 4 adalah 1200. Jadi ini 1200 Kelvin. Jadi T2-nya adalah 1200 Kelvin. Di sini T2-nya kita ubah ke dalam derajat Celcius, jadi sama dengan 1200 dikurangi dengan 273. Hasilnya adalah 927 derajat Celcius. Jadi ini hasilnya. Jawabannya adalah yang D. Kemudian nomor 27, suatu gas ideal mula-mula menempati ruang yang mempunyai volume V, suhu T, dan tekanan P. Jika suhu gas menjadi 2T dan tekanan menjadi 3/2P, maka volume gas akan menjadi, di sini yang diketahuinya adalah volumenya V, jadi V1 sama dengan V, kemudian ini T-nya, jadi T1 sama dengan T, kemudian tekanannya yaitu P1 sama dengan P. Kemudian di sini suhu gasnya menjadi 2T, berarti T2-nya sama dengan 2T. Kemudian di sini tekanannya, jadi P2 sama dengan 3/2P. Yang ditanyakan adalah volume gasnya. Jadi V2 sama dengan berapa? Di sini kita gunakan hukum Boyle dan Gay-Lussac, yaitu P1 dikali V1 per T1 sama dengan P2 dikali V2 per T2. Di sini P1-nya adalah P, kemudian V1-nya adalah V, per T1-nya adalah T. Sama dengan P2-nya adalah ini 3/2P, jadi di sini 3/2P. Kemudian V2-nya kita cari, jadi ini yang dicari V2-nya per T2-nya adalah 2T. Jadi yang sama kita coret, di sini P-nya kita coret, kemudian T-nya kita coret. Kemudian di sini kita kali silang, jadi 2-nya dikali V, jadi di sini 2V sama dengan ini 3/2 V2, jadi 3/2 V2. Jadi V2-nya sama dengan 2-nya dipindahkan ke atas, jadi 2 dikali 2 adalah 4, jadi di sini 4 V, 3-nya dipindahkan ke bawah, jadi per 3. Jadi V2-nya adalah 4/3 V. Jadi ini jawabannya 4/3 V. Jadi jawabannya adalah yang B, 4/3 V. Kemudian nomor 28, suhu gas ideal tabung dirumuskan sebagai EK sama dengan 3/2 kT. Dengan T menyatakan suhu mutlak dan EK adalah energi kinetik rata-rata molekul gas. Berdasarkan persamaan di atas,
A. Semakin tinggi suhu gas, energi kinetiknya semakin kecil. B. Semakin tinggi suhu gas, gerak partikel gas semakin lambat. C. Semakin tinggi suhu gas, gerak partikel gas semakin cepat. D. Suhu gas berbanding terbalik dengan energi kinetik gas. E. Suhu gas tidak mempengaruhi gerak partikel gas. Di sini kita lihat rumusnya, yaitu E K sama dengan 3/2 KT. Jadi EK-nya ini dengan suhu adalah berbanding lurus. Jadi EK sama dengan berbanding lurus dengan T. Jadi EK berbanding lurus dengan T. Maka di sini jika suhunya tinggi, maka energi kinetiknya adalah tinggi. Jadi yang benar adalah semakin tinggi suhu gas, gerak partikel gas semakin cepat. Semakin cepat ini adalah energi kinetiknya semakin besar. Jadi ini jawabannya adalah yang C. Jadi suhunya tinggi, energi kinetiknya juga tinggi. Karena energi kinetiknya tinggi, berarti gerak partikel gasnya semakin cepat. Jadi ini yang benar. Kemudian nomor 29, molekul suatu gas pada 10 derajat Celcius akan memiliki energi kinetik 2 kali lipat pada suhu. Jadi di sini K-nya sama dengan 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. Di sini yang diketahuinya adalah suhu gasnya. Jadi T1-nya sama dengan 10 derajat Celcius, kita ubah ke Kelvin, jadi 10 ditambah dengan 273. Jadi hasilnya sama dengan 283 Kelvin. Kemudian ini ketetapannya atau konstanta Boltzmann. Jadi K sama dengan 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. Kemudian di sini energi kinetiknya menjadi 2 kali. Berarti EK2 itu sama dengan 2 kali lipatnya, jadi 2 dikali EK1. Yang ditanyakan adalah di sini suhunya. Jadi T2-nya sama dengan berapa? Jadi di sini kita bisa memakai perbandingan, yaitu EK1 per EK2 sama dengan rumus energi kinetik adalah 3/2 KT. Jadi di sini T1 per 3/2 KT2. Jadi ini berbanding lurus. Jadi 3/2-nya bisa dicoret, kemudian K-nya bisa dicoret, karena ini nilainya sama. Kemudian di sini EK1-nya tetap, jadi ini EK1 per EK2-nya adalah ini 2 EK1, jadi di sini 2 EK1 sama dengan T1-nya adalah 283, jadi di sini 283 per T2. Jadi ini kita cari T2-nya. Di sini EK1-nya kita coret, maka kita kali silang, jadi T2-nya dikataskan, jadi di sini T2 sama dengan 2 dikali 283. Jadi ini 2 dikali 283. Hasilnya adalah 566 Kelvin. Jadi T2-nya adalah 566 Kelvin. Di sini kita ubah ke dalam derajat Celcius. Jadi T2 sama dengan 566 dikurangi dengan 273. Jadi kita ubah ke dalam derajat Celcius adalah 566 dikurangi 273. Hasilnya adalah 293 derajat Celcius. Jadi ini hasilnya. Jawabannya adalah yang B, 293 derajat Celcius. Nomor 30, suhu awal suatu gas adalah 100 Kelvin. Sampai suhu berapakah gas itu harus dipanaskan agar laju rata-rata molekul-molekulnya menjadi 2 kali semula. Jadi di sini yang diketahuinya adalah suhu awalnya, yaitu T1 sama dengan 100 Kelvin. Kemudian di sini adalah laju rata-rata, berarti Vrms. Jadi menjadi 2 kali semula. Jadi Vrms2 itu sama dengan 2 kali semula, berarti 2 dikali Vrms1. Jadi Vrms2 sama dengan 2 kali Vrms1. Di sini yang ditanyakan adalah suhunya. Jadi T2-nya sama dengan berapa? Jadi di sini kita akan menggunakan rumus Vrms. Kita lihat terlebih dahulu rumus Vrms-nya, yaitu sama dengan akar dari 3K dikali T
per M0. Jadi VRMS ini berbanding dengan ini, akar dari suhunya. Jadi VRMS sebanding dengan akar dari T. Maka kita gunakan perbandingan di sini VRMS 1 per VRMS 2 sama dengan, karena berbanding lurus, ini sebanding, jadi sama dengan akar dari T1 per akar dari T2. Jadi VRMS 1-nya ini tetap, jadi VRMS 1 per VRMS 2-nya adalah yang ini, 2 kali semula, jadi 2 kali VRMS 1. Jadi sama dengan, ini kita bisa jadikan 1, jadi akarnya di sini, akar dari T1-nya adalah ini 100, jadi 100 per T2-nya kita cari. Jadi di sini VRMS-nya bisa dicoret di sini. Jadi di sini hasilnya adalah 1 per 2 sama dengan akar dari 100 per T2. Di sini karena akar, berarti di sini kita kuadratkan. Jadi di sini 1 per 2 kuadrat sama dengan, berarti ini akarnya hilang, jadi 100 per T2. Jadi ini kebalikan dari akar adalah kuadrat. Jadi ini dikuadratkan adalah 1 per 4 sama dengan 100 per T2. Kita kali silang, jadi T2-nya dikali 1. Jadi T2 sama dengan 4 kali 100 adalah 400. Jadi 400 Kelvin. Jadi T2-nya adalah ini, 400 Kelvin. Jawabannya adalah yang D. Demikian pembahasan pas fisika di kesempatan ini.